Seperti lamungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab masa tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya nata di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Nata tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan Selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Nata takkan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan Selalu indahnya Nata di sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu indahnya Nata di hatiku. Indahnya Nata di hatiku.
Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab masa tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya nata di hatiku. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa Kasih-Mu. kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan Selalu selalu. indahnya Natal
emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab masa tak akan berarti tanpa kasihmu. Kasihmu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa Kasihmu, kasihmu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasihmu. Kasihmu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan Selalu indahnya Natal di sebab Natal tak akan berarti tanpa kasihmu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Kepada jemaat agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan, diantaranya masker tetap dipakai selama ibadah berlangsung. Terima kasih. Ibadah perayaan Natal Jemaat Biringkanaya segera dimulai.
Shalom. Sekali lagi, Shalom. Selamat petang. Salam sehat bagi kita semua. Bersyukur atas kasih kemurahan dan penyertaannya yang telah mengantar kita memasuki bulan Desember di akhir tahun ini dalam keadaan sehat dan sukacita. Dan pada malam hari ini kita boleh hadir dalam ibadah Natal Jemaat Biringkanaya tahun 2021 dengan tema Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Sidang masa raya Natal yang berbahagia. Adapun rangkaian acara yang akan kita lalui bersama pada malam hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Ketiga, ibadah perayaan Natal Jemaat Biringkanaya. 4, pemberian cenderamata. 5, doa makan. 6, door prize. 7, penutup. Kita masuk dalam acara yang kedua, sambutan. Sambutan yang pertama dari pimpinan Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya yang akan disampaikan oleh Pendeta Manase De Randan, Sarjana Teologi. Kepada Bapak dengan kasih disilakan. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sambutan dalam perayaan Natal kita untuk petang hingga pada malam hari ini. Yang saya hormati dan kasihi Ketua Badan Pekerja Klasis Makassar Timur, Bapak dan Ibu Penatuah dan Diaken, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, Shalom. Tentu kita semua menyatakan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas perkenannya. Ya, sehingga pada malam hari ini ya kita diperkenan oleh Tuhan untuk merayakan Natal. Ya, kalau tahun lalu ya kita tidak rayakan seperti ini. Untuk tahun ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk bersama-sama duduk di dalam gedung gereja ini. Ya, sekalipun kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, ya namun kita tetap mengingat anjuran pemerintah untuk terus-menerus menjaga protokol kesehatan. Ya, dan seperti yang sudah dihimbau tadi, dan saya kira kita taati semuanya itu. Ya, tidak banyak yang saya mau sampaikan. Yang pertama yang saya mau sampaikan ialah bahwa perayaan Natal ini boleh kita rayakan pada malam hari ini atas kerja keras dari Komisi Ibadah yang mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan ini. Ya, sehingga malam hari ini kita boleh merayakan Natal. Dan kemudian terima kasih atas dukungan dari semua warga jemaat yang telah mendukung kegiatan ini
ya melalui ya biaya-biaya yang telah dikumpulkan dan oleh komisi telah memanfaatkannya untuk semua kebutuhan-kebutuhan kita yang berhubungan dengan perayaan ini. Ya termasuk juga komisi ya membagi kepada yang membutuhkan. Ya jadi ya komisi telah memaksimalkan semuanya itu dan kurang lebih 40 juta uang terkumpul dan itu sudah dikelola dengan baik oleh komisi dan terima kasih ya kepada komisi yang telah berupaya untuk itu semua dan juga terima kasih kepada segenap warga jemaat yang telah mendukung kegiatan ini dengan baik. Ya dan kemudian ya dalam rangka tema Natal kita untuk tahun ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ya dan sebagai orang percaya, ya kita percaya bahwa inilah dasar daripada sebuah persekutuan, dari sebuah persaudaraan. Ya tidak ada dasar lain. Ya dan karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang kamu katakan dan apa yang kamu lakukan harus didasarkan pada kasih. Ya dan kemudian berdasarkan dasar itu, untuk kelanjutan dari semuanya itu, untuk mencapai persaudaraan itu sendiri, ya tidak lain kita harus saling ya menerima perbedaan. Ya sebab tanpa saling menerima perbedaan, ya orang lain akan kita anggap orang lain dan bukan bagian dari diri kita. Ya sementara itu kita lanjutkan ya melalui komunikasi. Ya sebab melalui komunikasi itulah ya kita bisa ya akrab dengan orang lain. Ya dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan itu yang akan meningkatkan, menggerakkan persaudaraan di antara kita, baik itu sebagai gereja dan jemaat, sebagai anggota jemaat dan juga bagi saudara-saudara kita yang lain. Dan kemudian selanjutnya untuk kurun waktu kurang lebih 2 bulan ini ya kita bersama-sama dengan 4 jemaat dalam Klasis Makassar Timur kita berdayakan ya anak kekasih kita dari Staken Tanah Toraja ya untuk melaksanakan kuliah kerja lapangan di Jemaat Beringkanaya. Sudah ada di tengah-tengah kita. Saya mohon kesediaan Apriani untuk berdiri ya menghadap ke anggota jemaat. Ya ini anak kita dari Staken Tanah Toraja untuk melaksanakan ya praktik di tengah-tengah jemaat. Dukungan dari segenap anggota jemaat ya sangat diharapkan untuk pengembangan diri anak kekasih kita ini selama ada di Jemaat Beringkanaya. Ya kami menyambut baik Apriani ya untuk kemudian nanti kerjasama dengan Majelis Gereja untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di Jemaat Beringkanaya di tempat ini. Dan kemudian perkenankan saya untuk memohon kepada Badan Pekerja Klasis Makassar Timur untuk menyampaikan sambutan dalam rangka perayaan Natal di Jemaat Beringkanaya. Demikian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Manase Randan yang telah menyampaikan sambutannya pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sambutan kedua dari Badan Pekerja Klasis Makassar Timur yang akan disampaikan oleh Pendeta Lukas Dayung MTH. Kepada Bapak dengan kasih disilakan. Terima kasih kesempatan ini
Selamat malam dan shalom kepada kita sekalian. Shalom. Apakah suara saya kedengaran sampai di ujung sana? Kedengaran? Karena saya khawatir saya juga bicara di sini, kamu juga bicara di situ. Dan yang berhak bicara hari ini hanya saya. Yang saya hormati rekan sekerja, para pimpinan Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya, orang tua kami Bapak Pendeta Nimpa, rekan-rekan sekerja, para pengurus organisasi intragerejawi, bersama dengan seluruh anggota Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya dan seluruh sidang jemaat yang sama berbahagia dan dikasihi dalam Tuhan Yesus. Patut kita mempersembahkan pujian dan syukur kepada Tuhan yang senantiasa mengaruniakan kehidupan, kekuatan dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita dimungkinkan mengalami persekutuan sebagai keluarga Allah, merayakan hari yang bersejarah dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, ketika Allah menjelma menjadi manusia untuk mencari kita yang telah hilang di hadapannya, dan seterusnya kita diselamatkan. Mensyukuri anugerah keselamatan itulah sehingga kita merayakan Natal pada kesempatan ini. Dan karena itu saya berdiri mewakili seluruh warga jemaat di Makassar Timur bersama-sama dengan para majelis gereja dan segenap pengurus organisasi intragerejawi, pengurus badan pekerja klasis dan predifikasi klasis, menyampaikan selamat kepada warga jemaat di Biringkanaya yang hari ini merayakan Natal. Di balik ucapan selamat itu, perkenankan saya menyampaikan beberapa harapan kepada kita sekalian, yang saya tidak akan panjang-panjang menyampaikannya karena kebetulan hari ini saya dipercayakan untuk memimpin kebaktian penyegaran iman bagi seluruh warga jemaat yang hadir di sini dan juga yang mendengarkan melalui live streaming. Yang pertama, perayaan Natal tidaklah sekadar seremonial, tetapi lebih dari itu adalah di balik perayaan Natal kita diingatkan bagaimana Allah datang mempedulikan manusia yang telah hilang di hadapannya dan dibawa kembali sebagai anaknya. Itu sebabnya Allah hadir dalam posisi yang sangat rendah, yang tidak biasanya dialami oleh umat manusia. Dengan itu, kata kunci perayaan Natal adalah kita saling mempedulikan seorang dengan yang lain. Semoga saja Bapak Ibu, saudara-saudara warga jemaat Biringkanaya menghayati peristiwa COVID-19 yang telah berlangsung hampir 2 tahun, yang sungguh memperlihatkan kepada kita begitu pentingnya solidaritas, begitu pentingnya saling menghargai, saling menjaga untuk tetap memelihara kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, sehingga dengan itu kelihatan bahwa siapa yang berupaya seperti itu memperlihatkan kepedulian. Selanjutnya banyak saudara-saudara kita yang tak berdaya, dan karena itu kita menolong mereka dengan apa yang mampu kita lakukan kepada mereka. Yang kedua, bahwa di balik perayaan Natal ada sukacita yang luar biasa. Sukacita itu adalah kita selamat dari dosa yang membelenggu kehidupan kita umat manusia sejak peristiwa di Taman Eden. Dengan demikian, orang-orang yang menikmati dan mengalami sukacita Natal akan dibagi kepada orang lain. Sehingga walaupun begitu banyak tantangan dan pergumulan yang kita alami, kita tetap menikmati bagaimana cara Allah mengasihi dan menuntun kita dalam berbagai bentuk. Dan karena itu kita tetap bersukacita menjalani hari-hari hidup ini dengan sejumlah pengharapan. Patut kita syukuri bersama bahwa COVID-19 sudah mulai melandai dan perlahan-lahan pergi dari tengah-tengah kehidupan kita.
Dan karena itu mari kita terus-menerus menjaga kesehatan dengan baik, sehingga kita terhindar dari virus ini dan pada akhirnya kita bisa menjalani tugas kita seperti sedia kala. Secara khusus Badan Pekerja Klasis mengapresiasi Jemaat Biringkanaya yang terus-menerus membangun persekutuan yang begitu indah, yang dinyatakan lewat berbagai kegiatan pelayanan, baik di tingkat jemaat maupun di tingkat yang lebih luas, secara khusus di wilayah Klasis Makassar Timur. Terlebih khusus lagi kami berterima kasih mewakili Institut Agama Kristen Negeri yang ada di Toraja melalui persuratan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang menunjuk Jemaat Biringkanaya sebagai salah satu jemaat yang akan ditempati melaksanakan PKL bagi mahasiswa kita. Itu bertanda bahwa masjid gereja di sini memahami bahwa tempat belajar para mahasiswa adalah jemaat, dan karena itu kita semua mengapresiasi respon positif untuk itu, dan besar harapan kami masjid gereja di sini bersama dengan warga jemaat memberi masukan arahan kepada anak kita sehingga pada akhirnya nanti juga bisa menjadi pendeta. Karena yang akan membentuk seseorang menjadi pendeta yang baik tak lain dan tak bukan adalah majelis gereja bersama-sama dengan anggota jemaat. Dan terima kasih untuk dukungan dalam berbagai bentuk yang dilakukan Masjid Gereja Jemaat Biringkanaya dalam menyatakan pelayanan pada tingkat yang lebih luas, secara khusus dalam menyukseskan Dana Pindan Sangulele dan Pundi 2. Informasi kepada kita bahwa satu-satunya klasis dalam Gereja Toraja yang sampai hari ini masih surplus setorannya untuk Dana Pindan adalah Klasis Makassar Timur, yang walaupun jumlahnya hampir 200 juta satu bulan, tetapi itu ditalangi dengan baik karena jemaat-jemaat ada di Biringkanaya ini dalam jumlah yang besar, dan karena itu target yang diberikan kepada kita pun dalam jumlah yang besar. Itu berarti bahwa jemaat ini adalah salah satu jemaat yang sungguh-sungguh mengapresiasi kegiatan-kegiatan Gereja Toraja pada tingkat yang lebih luas. Akhirnya perkenankan saya menyampaikan kepada seluruh warga jemaat di sini, selamat merayakan Natal 25 Desember 2021 dan selamat mempersiapkan diri menyongsong tahun baru tahun 2022, tepatnya bulan Januari. Dan perkenankan saya menyampaikan mohon maaf yang setulus-tulusnya untuk segala keterbatasan yang terjadi dalam tugas dan pelayanan dari Badan Pekerja Klasis mendampingi Bapak Ibu Masjid Gereja yang ada di Jemaat Biringkanaya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Diucapkan terima kasih kepada Pendeta Lukas Dayung MTH yang telah membawakan sambutan pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Masuk dalam acara yang ketiga, ibadah Natal Jemaat Biringkanaya. Sidang masa raya Natal yang berbahagia. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah Natal Jemaat Biringkanaya. Pelayan firman Pendeta Lukas Dayung MTH, liturgis Pendeta Adriana Masnipa Bilang STH. Kepada kedua hamba Tuhan dengan kasih disilahkan. Shalom. Shalom. Apakah kita sudah memberi salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, samping kanan kiri kita? Mahadinden patutailah. Ya, kalau begitu mari kita saling memberi salam. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Sekalipun dalam masa pandemi COVID-19, kita boleh tetap sehat dan kuat, terlebih kita boleh diberi kesempatan untuk merayakan Natal di tahun 2021 pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara,
Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah perayaan Natal Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya pada malam hari ini, Jumat 17 Desember 2021. Mari meneduhkan hati, mempersiapkan seluruh hidup kita, datang ke hadapan Tuhan, menikmati persekutuan dengannya, menyembah Dia, memuliakan Dia dalam seluruh kehidupan kita. Dalam seluruh kesiapan hidup kita, menikmati perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah perayaan Natal saat ini. Mari kita kembali mengenang, menyaksikan peristiwa beribu-ribu tahun yang lalu, di mana Sang Bayi Bethlehem Efrata datang ke dalam dunia. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia."
dalam keteduhan malam Natal ini, kita diajak untuk merefleksikan kembali kisah Betlehem Efrata di saat Allah hadir menjumpai umatnya yang hidup dalam kegelapan akibat dosa. Ketika manusia hidup dalam keegoisan, kenistaan, iri dan dengki, hidup dalam perselingkuhan dan lain-lain sikap hidup yang melawan Tuhan. Saat itulah Sang Putra Natal hadir, yang diawali dengan sapaan malaikat sorgawi yang mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudaraku, apakah kita sudah berkenan kepadanya? Hai kota mungil Betlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong langitmu bersinar terang bekal, harapanmu dan doamu kini Ya Yesus, anak Betlehem, kunjungi kami pun, sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia, kau beserta manusia kekal selamanya. Mari renungkan lebih jauh lagi. Apakah kita sudah berkenan kepadanya? Dapatkah hati yang penuh kebencian, amarah, kedengkian, dendam akan mendapatkan kesejukan dan ketenangan? Akankah damai sejahtera yang sesungguhnya masih bisa ditemukan dalam berbagai prahara kehidupan? Seiring dengan gema Natal, kita bersyukur kepada Tuhan yang kembali memberikan waktu bagi kita untuk merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Disinilah kita labuhkan harapan untuk menemukan jawaban dalam kehidupan, dalam tuntunan tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita datang kepadanya dengan nyanyian syukur dan hati yang menyatu memadukan suara menyambut kedatangannya.
Bukalah hati, bergembiralah, dan gemakanlah suara pujian, karena kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan di antara kita. Mari datang dan bersama memuji, menyembah Dia. Bapak Ibu, saudara-saudara sedang jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Salam dalam damai Natal untuk kamu sekalian. Salam bagimu juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus lahir ke dalam dunia membawa keselamatan. Itulah Natal. Ia menyelamatkan dunia dari kebinasaan karena pemberontakan kita. Dosa membuat manusia nyaris celaka, namun kita terhindar, bahkan diselamatkan karena kedatangannya. Itulah sukacita Natal. Tetapi sadar atau tidak, kita sering mengabaikan keselamatan itu dan membiarkan diri dikuasai berbagai macam kenikmatan dunia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita juga sering merampas ketentraman sesama. Kita memberontak kepada Tuhan. Karena itu, dalam perayaan Natal ini, marilah kita mengakui kesalahan dan dosa serta memohon pengampunannya. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami belum dapat menjadi imam di tengah-tengah keluarga kami. Sebagai suami dan ayah,
kami belum dapat menjadi teladan iman dan terus menghadirkan hikmat Tuhan dalam keluarga dan masyarakat. Kami terbuai dengan kesibukan kami masing-masing dan tidak mampu untuk menjadi berkat bagi sesama. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dengan penyesalan kami mengakui kelemahan iman kami. Sebagai istri dan ibu, kami belum sempurna dalam menyatakan kasih dan hikmat Tuhan. Terkadang kami ingin memberi yang terbaik bagi keluarga kami, tetapi bukan itu yang kami lakukan. Kebijakan dan kesederhanaan seorang wanita Kristiani belum terpancar dalam kata dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar kami adalah generasi penerus keluarga, gereja, dan masyarakat. Tetapi kami kurang sabar dalam mendengarkan dan mematuhi nasihat orang tua, sebab terkadang keinginan dan kebebasan kami yang ingin terus kami ikuti. Ampunilah kami ya Tuhan. Tiada
saudaramu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin, dan yang akan menyalakan lilin-lilin Natal yang ada di depan, pertama oleh pelayan firman Bapak Pendeta Lukas Dayung MTH, kedua oleh pimpinan Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya, ketiga Sekretaris Umum PGIW Sulsel Bara Pendeta Yohanes Metris MTH jika hadir. Yang berikut pengurus organisasi intragerejawi, PKBGT, PWGT, PPGT, SMGT Jemaat Biringkanaya, koordinator-koordinator kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 6, pendeta emeritus yang hadir pada saat ini, Bapak Pendeta Yenimpa STH, dan juga perwakilan dari tua-tua jemaat yang akan diwakilkan oleh orang tua kekasih kita, Bapak Dr. Andus Limbo Mangiri. Dan nanti ketika kita mulai menyanyikan Kidung Jemaat 92 secara berturut-turut kepada Bapak Ibu yang telah disebutkan tadi, maju ke depan untuk menyalakan lilin-lilin Natal. Jadi pendeta emeritus hadir 2 orang dengan Bapak Pendeta Musa Tandi Boyong juga akan menyalakan lilin Natal nantinya. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bangkitlah dan sambutlah terang itu, serta pancarkanlah sinarnya di sekeliling kita. Lilin kita akan nyalakan sebagai simbol terang Yesus Kristus yang menuntun kita untuk terus menyatakan hikmat bagi semua. Malam kudus sunyi senyap.
Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang masa raya Natal yang sama berbahagia dan dikasihi dalam Tuhan Yesus. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang adalah berita Natal bagi kita pada malam hari ini. Untuk itu, kita mohon kuasa Roh Kudus untuk menolong kita membaca dan merenungkan firman-Nya malam ini. Mari berdoa. Ya Allah, sumber hidup dan pengharapan kami, Bagimu-lah pujian dan ungkapan syukur. Dari tengah-tengah persekutuan ibadah umat Tuhan di Jemaat Biringkanaya kini dan di sini, mensyukuri anugerah keselamatan yang telah Engkau nyatakan bagi kami umat-Mu dan seluruh isi dunia ini. Ketika Allah menjelma menjadi manusia untuk datang melawat kami umat-Nya yang telah jatuh di dalam dosa. Inilah yang kemudian memungkinkan kami ada sebagaimana ada hari ini, mempersembahkan kidung pujian bagi kemuliaan nama-Mu, yang di dalamnya sesaat lagi akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kami mohon kuasa-Mu ya Roh Kudus, menolong kami sekalian, sehingga konsentrasi pada pemberitaan firman. Dan dari firman ini kami akan memperoleh petunjuk hidup, bagaimana seharusnya kami mengamalkan cinta kasih Kristus yang pada gilirannya akan menggerakkan persaudaraan di tengah-tengah kehidupan ini. Berkati hamba yang terbatas ini untuk menjadi saluran pemberitaan firman bagi umat Tuhan, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu menjadi berkat bagi anak Tuhan seberapa yang beribadah hari ini, baik secara on-site maupun secara online. Dan karena itu berbicaralah kepada kami, sebab sesungguhnya kami telah sedia mendengar firman-Mu ini, di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang sama berbahagia dan dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita memperhatikan Injil Lukas pada pasal yang ke-10, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37, dan satu bagian Alkitab dari 1 Petrus pada pasal yang pertama, ayatnya yang ke-22, sebagaimana tema yang ada di depan kita hari ini. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. Inilah Injil Yesus Kristus. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?"
Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. 1 Petrus 1 ayat 22, dari situ tema itu dikutip. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Semua orang yang mendengarnya dan melakukan disebut orang berbahagia. Kure sumanga puang. Selamat malam, shalom. Semua bahagia pada malam ini? Angkat tangan yang tidak bahagia. Saya boleh minta izin turun dari mimbar ini karena tidak bisa kita KKR terkancing di sini. Bisa ya? Tidak keberatan kalau saya turun dan saya tanya satu-satu nanti toh? Karena kalau saya di sini tidak bisa tanya orang satu-satu. Tidak gitu? Bapak Ibu, saudara-saudara, bagaimana? Semua senang merayakan Natal malam ini? Senang. Baik. Dalam pembacaan kita tadi, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita dituntun dengan satu tema. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Ada yang masih suara dalam. Coba semua suara luar. Cinta kasih Kristus Yang menggerakkan persaudaraan. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita tadi kita melihat 3 jenis saudara kita. 3 kelompok manusia saudara kita tadi. Siapa-siapa itu? 1. Jangan-jangan saya sibuk sendiri membaca tadi, kamu menghayal. 1 siapa?
Imam 2, orang Samaria 3, orang Lewi. Ada di sini namanya Lewi? Oh, tidak hadir. Baik. Kalau saudara saya tanya, yang mana di antara 3 kelompok ini yang paling kamu suka sikapnya? Kasih berkeras. Yang mana? Imam? Bukan. Lewi? Orang Samaria? Angkat tangan yang sudah merasa orang Samaria. Kenapa anak kecil? Ternyata anak kecil yang mau jadi orang Samaria, yang orang besar belum. Kenapa? Tidak tahu, Pak. Siapa mau jadi orang Samaria? Angkat tangan. Ada yang begini-begini ya? Antara mau dan tidak. Kalau mau jadi orang Samaria, apa kerjanya? Berada di Yeriko, berada di Yerusalem dan Yeriko menunggu orang yang dirampok, bukan? Lama-lama tidak ada orang yang dirampok, yuk yang dirampok. Maksudnya apa? Sebelum saudara merasa mau jadi orang Samaria dan merasa belum orang Samaria, yuk kita belajar sedikit. Kenapa mesti ada cerita ini? Cerita ini Bapak Ibu Saudara diawali dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu adalah pertanyaan jebakan. Itu berarti ada berapa jenis pertanyaan yang kamu tahu? 1. Pertanyaan ingin mencocokkan. Yang kedua, pertanyaan ingin tahu jawaban. Seperti ketika guru memberikan kita soal, dosen kasih kita soal. Yang ketiga, pertanyaan ingin menjebak. Betulkah ini orang pintar atau bodoh sesuai dengan paham saya? Pertanyaan tadi saudara-saudara adalah ingin menjebak. Apa pertanyaannya? Bagaimana syaratnya menjadi orang yang menikmati hidup kekal? Siapa yang bertanya begitu? Ahli Taurat. Apa jawabannya Yesus Bapak Ibu Saudara? Dia katakan begini. Apakah yang kau baca di dalam kitab Taurat? Kenapa Yesus tanya begitu kembali? Dia ditanya justru balik tanya. Sama kan kalau mama bilang, kenapa kau begitu? Kita tanya, kenapa itu? Kenapa begitu? Jawabnya adalah, kenapa kau bertanya begitu? Coba kau lihat di hukum Taurat, apa yang dibilang di situ. Perhatikan baik-baik. Kenapa Yesus balik? Karena ahli Taurat itu adalah orang yang banyak tahu tentang Taurat. Dan Bapak Ibu Saudara, anak-anakku tahu, itu orang-orang Yahudi usia 13 tahun, dia sudah hafal tuh 10 hukum Taurat yang dijabarkan dalam 613 poin. Bayangkan, anak usia 13 tahun. Kalau orang Kristen siapa yang sudah baca Kejadian sampai Wahyu? Wih. Sudah selesai baca Kejadian sampai Wahyu? Dah. Orang-orang Israel waktu itu saudara usia 13 tahun dia sudah hafal tuh 10 hukum Taurat yang dijabarkan dalam 613 poin. Jadi Yesus tahu, sedangkan anakmu tahu, apalagi kau yang mengajarkan itu. Sudah itu apa dia bilang? Yang kami baca Tuhan Yesus adalah kasihi Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hati. 2. Ya boleh nih bahasa kalau minggu li bangar komile. Bahasa ini pandita. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap, ada 4 segenap. Dia tahu itu, kasih Tuhan Allahmu segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Lalu apa yang terjadi? Yesus bilang, perbuatlah demikian supaya engkau hidup. Baik apa tanga-tanga tindak ahli Taurat bisa siar ke dipoga uteh. Lalu dia membenarkan diri dan dia balik tanya Yesus. Yesus, kalau menurut Yesus siapa sesamaku manusia? Kalau jemaat Biring Kanaya ditanya siapa sesamamu manusia, coba 1. Tidak ada sesama di sini.
Satu. Siapa? Ini anak kecil pintar jawab. Saking polosnya kasihan dia bisa tahu jawab. Saking takut mie maka tidak jawab. Satu siapa? Yang satu suku bukan? Sama-sama orang Toraja. Makanya kalau ada peristiwa tak sia solata. Dentau narua bencana tak sia solata. Solata yang dimaksud orang Toraja, satu agama, ya toh? Siapa lagi yang disebut sesama kita? Teman kerja. Toh? Siapa lagi? Ya, saudara kita. Toba anakku teh anak kecil konsentrasi lu yang perhatikan khotbah. Saudara kita tahu sesama kita, kakak kita, adik kita, papa kita, mama kita bukan? Coba angkat tangan yang bukan sesamaku itu mamaku. Hah? Tunggu dijawab di telinga apa? Coba saudara. Itu yang kita maksud sesama kita, tapi Yesus tidak menjawab begitu anak-anakku, bapak ibu, saudara. Yesus tidak jawab begitu. Justru dia bilang begini, coba perhatikan ada sebuah kisah. Caranya Yesus memberi jawaban supaya tidak menyinggung orang Farisi adalah mengambil sebuah ilustrasi. Ilustrasi itu bapak ibu saudara berasal dari bahasa Latin illustrare yang artinya membuat jadi jelas. Jadi Yesus bikin cerita supaya semakin jelas dan bisa nanti mereka tangkap. Apa ceritanya? Ada orang yang berjalan dari mana tadi? Dari Yerusalem ke mana? Yeriko. Perhatikan, jangan anggap ente dua tempat ini ya. Yerusalem menuju Yeriko. Jaraknya itu kira-kira 30 km. Jaraknya itu kampung itu. Dari orang ini jalan dari Yerusalem ke Yeriko kata teks tadi. Lalu di tengah jalan dirampoklah penyamun. Bukan hanya dirampok tetapi dipukul habis-habisan sampai setengah mati. Setengah mati itu belum mati. Dia sedang tersiksa untuk hampir mati. Saudara, ada orang yang namanya imam lewat. Tahu imam? Imam itu adalah orang yang urus persembahan umat ketika datang dibawa di gereja. Dulu tidak boleh jemaat langsung bawa persembahannya kepada Tuhan kasih masuk kolekte kayak tadi. Itu harus dibawa sama imam. Lalu imam doakan, kalau imam sudah doakan kita pulang mengatakan sudah diterima Tuhan. Jadi imam itu orang kudus, orang yang tidak najis. Lalu ketika dia lewat dan lihat luka-luka ini orang berdarah-berdarah, napatorro tetawyatina maleh, dia tinggalkan, dia katakan najis bagiku orang ini. Lalu kemudian datang lagi orang Lewi. Siapa orang Lewi ini? Orang Lewi adalah bagian dari keluarga imam. Karena dari orang Lewi lah itu diambil yang namanya imam. Orang Lewi itu adalah kayak teman kita Markus, teman kita Silas, pengerja gereja. Dia urus gereja. Dia bersihkan gereja. Dia siapkan sistem. Semua urusan gereja dia urus. Tetapi pada saat dia melihat orang tersiksa, dia pikir ini bukan urusan gereja. Pada saat dia lihat hampir mati, dia mengatakan ini bukan urusan gereja. Karena tidak ada di gereja ini orang. Ditinggalkanlah dia. Selesai perkara. Lalu ada orang Samaria. Perhatikan baik-baik. Tidak serta-merta dicatat orang Samaria. Siapa itu orang Samaria? Orang Samaria itu saudaranya orang Yahudi. Kenapa? Setelah Salomo meninggal, Israel terbagi dua. Ada namanya Israel Selatan dan ada namanya Israel Utara. Israel Selatan beribu kota di Yerusalem, Israel Utara beribu kota di Samaria. Ada 10 suku Israel di sana. Ini orang bersaudara, tapi karena persoalan kepentingan mereka bermusuhan. Jadi bukan baru kali ini saudara kandung bermusuhan, bukan? Angkat tangan yang bermusuhan dengan saudara kandungnya. Ada di sini? Ada? Oh mantap, tidak ada toh nak? Hanya Tuhan yang tahu. Pak Pendeta tidak tahu. Itu hal biasa terjadi dalam hidup manusia. Saudara kandung bermusuhan, saudara. Alkitab sudah mencatat kayak begitu.
Tapi datang tahun juga merayakan Natal. Damai sejahtera turun ke bumi. Nak kue itu mak damai sejahtera kona. Sang tahu mau tak sifat kada. Roge-roge bang uluna damai sejahtera. Kaya mau roge-roge min itu. Dan orang kemudian salaman ada kok kemang ke kima Natal. Itu namanya sibuk rohani, tapi sakit rohani. Amin, saudara. Ada di sini, hanya Tuhan yang tahu. Tidak mungkin saya bilang ada, tidak mungkin saya cek baju apa, tidak mungkin saya cek apa pamnya. Hanya Tuhan yang tahu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dibuat orang Samaria ini yang bermusuhan dengan orang Yahudi, yang dibenci orang Yahudi sebagai orang najis, orang tidak selamat karena tidak tahu Taurat. Pertama sekali perhatikan teks tadi, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tahu yang namanya belas kasihan? Tidak sekedar datang mengatakan, "Ubin do'le mati tongam muku kasihan." Kan kadang begitu toh, kasihan kau kawan, tapi sudah dia pergi. Itu bukan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Itu baru sebatas simpati, kasihan ya, sabar ya, taruh mendolo sama nih. Apa buktinya bahwa tergerak hatinya oleh belas kasihan? Apa yang dibuat pertama? Coba lihat teks tadi. Betul Pak Ganda. Membalut lukanya. Saudara masih bisa itu? Bisa? Bisa ya? Angkat tangan yang tidak bisa balut luka-luka kalau ada temannya luka. Bisa ya? Berarti saudara masih bisa orang Samaria. Bisa. Sudah balut luka-lukanya apa? Sesudah itu dia ambil minyak zaitun dan anggur lalu dia sirami itu lukanya supaya tidak infeksi. Jadi kalau saudara orang Samaria pekantong taruh bangkom yang gorok. Ada yang bawa anggur? Sekarang bukan orang Samaria, mulai. Sudah itu saudara, sampai di situ tidak. Hal ketiga adalah dia ambil keledainya. Waktu itu sudah ada Gojek, sudah ada Maxim, sudah ada Grab. Yang ada waktu itu baru keledai sebagai kendaraan terindah. Kendaraan terindah waktu itu adalah keledai. Seandainya saudara punya mobil yang namanya Pajero atau Fortuner, lalu kemudian arah orang berdarah, saudara bisa kasih naik di mobilnya lalu diantar di rumah sakit? Bisa? Angkat tangan yang bilang bisa. Bisa? Yang tidak punya mobil pasti bilang bisa. Yang punya mobil tunggu dulu. Belum tentu. Kecuali kalau dibilang bisa kawan tapi ini Grab, bisa kawan tapi ini Gojek, mengerti kok? Saudara dia kasih naik tanpa perhitungan apa-apa, dia kasih naik dan dia dibawa di mana saudara? Di tempat penginapan, bukan di rumah sakit, bukan di hotel, tapi di tempat penginapan, ditaruh di situ. Saudara sampai di rumah penginapan tidak sekedar dititip di situ lalu dia kemudian pergi. Dia kasih berapa dinar tadi? 2 dinar. Saudara perhatikan 1 dinar itu pada waktu itu saudara adalah 1 hari upah kerja. Jadi kalau 2 dinar 2 hari upah kerja dibayarkan itu orang. Siapa yang mau begitu? Sudah masuk orang Samaria yang semakin diuji. Gajinya 2 hari diwakafkan untuk temannya yang sekarat itu. Bisa? Masih bisa ya? Kalau banyak gajinya itu masih ringan. Tapi kalau gajinya hanya itu toh saja mau dimakan dengan istri dan anak-anak, Pak Pendeta bagaimana? Mati mengkute. Masalah Pak Benasa, napa lu kandaku seladaku sobenek mati nate. Tapi memang yang banyak gajinya biasalah. Dititip di rumah penginapan di situ saudara. Lalu dia katakan urus baik-baik ya. Ketika nanti saya pulang ada lagi tambahan, saya siap membayarnya. Selesai saudara. Dia pergi. Sekarang saya tanya Bapak Ibu Saudara, bisakah kita jadi orang Samaria? Bisa? Tergantung.
Tapi ingat baik-baik, orang Samaria yang ada dalam teks ini bukan orang biasa. Dia adalah simbol Tuhan Yesus. Yang berangkat dari Yerusalem. Yerusalem adalah kota kudus. Dan Yeriko adalah kota yang terkutuk. Anak Allah di tempat yang kudus namanya Yesus turun ke dalam dunia ini menuju Yeriko yang adalah aku dan kamu yang terkutuk karena dosa, dan mendapatkan aku dan kamu sedang terluka-luka di jalan, yang kemudian dia datang ambil kita dan bawa kita di rumah penginapan, dan rumah penginapan itu adalah gereja sebagai persekutuan umat Allah. Saudara, yuk mari kita periksa. Ini yang dimaksudkan oleh Petrus, yang pada saat dituliskan surat ini, orang-orang Kristen sedang menderita di perantauan oleh Kaisar Nero yang menyiksa mereka dalam mempercayakan hidup kepada Kristus. Dan karena itu Petrus mengatakan, nyatakan cinta kasihmu itu kepada orang-orang yang seperti itu, yang kemudian menjadikan kau bisa bersaudara bagi orang itu, karena hanya dengan kasih yang penuh kesabaran, ketulusan dan keikhlasan kita bisa melayani orang-orang yang memusuhi kita dan membenci kita. Saudara, inilah persoalan penting bagi kita, bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini ibarat orang Samaria yang mendapatkan saya dan saudara sedang terluka-luka, bahkan hampir mati. Dirampas oleh siapa? Dirampok oleh siapa, saudara? Siapa yang rampok kita? Iblis. Tapi pernah kata iblis bilang sama Tuhan, Tuhan, tidak mau jadi iblis nah. Kenapa? Semua pekerjaanku diambil manusia. Mereka yang selingkuh, saya yang disalahkan. Ditanya pendeta, kenapa kau selingkuh? Gara-gara iblis. Iblis bilang, masa kau yang nikmati anaknya saya yang disalahkan? Kurang ajar. Mereka yang korupsi, iblis yang disalahkan. Mereka yang bohong, iblis yang disalahkan. Mereka yang menipu, iblis yang disalahkan. Kalau begitu Tuhan, aku berhenti jadi iblis. Biarkan saja manusia jadi iblis. Betulkah? Terkadang begitu. Setiap ada masalah, iblis yang disalahkan. Betulkah? Tidak. Sabar abang dikatu iblis kian unaku yo komo dikana pasalah. Niatar rumpo gaujo. Kita sedang dirampas oleh kuasa kegelapan di dunia ini, dan karena itu saudara-saudara kita semakin jauh dari Tuhan. Kita semakin tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Padahal Tuhan Yesus sudah datang mengangkat kita dan membawa kita di rumah penginapan di gerejanya. Di gereja itulah kita dibentuk menjadi orang yang setia menyatakan 3 hal: bersaksi, bersekutu, dan melayani. Perhatikan baik-baik. Banyak orang sekarang tidak mau lagi datang di gereja karena sudah merasa enak dengan ibadah online. Nagwamin-pokade nang yapa to pisang kipokade kumatay na para lumang tumali mga gereja. Saya mo tupuang matumpokade ko jubang mo ko kita ba no maibadah bos. Cocok mo ko kita. Satu hal yang saudara tidak buat ketika itu dilakukan adalah persekutuan. Karena dalam persekutuanlah kita mengalami perjumpaan dengan saudara-saudara kita. Kita baku sapa, om sehat-sehat saja, tante baik-baik saja, bagaimana anak-anak di rumah. Sambil setelah pendeta turun dari mimbar, dia salamin kita semua, selamat Bapak Ibu, semoga sukacita dan sejahtera beserta kita, bukan? Tapi kalau online, selamat solanasang, selesai langsung gini, sudah, pulang. Ya. Di gereja itu Allah menitip kita di situ untuk menikmati persekutuan menuju kepenuhan shalom di dalam Kristus. Tapi ingat, dalam perjalanan pelayanan kita sebagai gereja yang dalam perarakan ini, kita jangan seperti orang yang magaya. Tahu namanya magaya? Ibu-ibu yang magaya toh? Seperti apa ibu-ibu? Bisa tahu? Bapak-bapak tahu ibu-ibu yang magaya? Biasanya itu kalau dia pinggir pantai itu dia hanya di pinggir-pinggir saja. Bisa ke Imagaya, ke Jujubang, ke pinggir pantai. Tapi coba kalau masuk 1000 meter. Saudara mesti bisa selfie-selfie. Tiba-tiba selfie-selfie datang diambak ombak, selesai. Apa artinya?
Semakin dalam kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, semakin kita sadar keterbatasan kita. Perhatikan, kalau saudara naik kapal laut, saudara sembahyang? Sembahyang. Saudara naik bintang prima ke Toraja, saudara sembahyang? Belum tentu. Saudara naik pesawat, saudara sembahyang? Sembahyang. Kenapa? Takut jatuh langsung mati. Apalagi kalau sudah ketinggian 12 km ke atas. Tiba-tiba pramugari bilang, hati-hati, waspada. Cuaca tidak menyenangkan. Pasang sabuk pengaman, kembali ke tempat duduk yang semula. Mati kita. Langsung mari berdoa. Kenapa? Perjalanan kita semakin jauh dan semakin kita takut. Saudara, semakin kamu takut kalau dalam menjalani hidup ini, itu berarti saudara semakin dekat dengan Tuhan. Kalau saudara semakin mendekatkan diri beribadah kepada Tuhan, itu berarti perjalanan kedekatanmu dengan Tuhan semakin jauh. Tapi dalam perjalanan bersama Tuhan, saudara, tugas kita adalah mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jangan mengerjakan apa yang diperintahkan otak kita. Sehingga seringkali kita memprotes kebenaran dari Tuhan. Contoh, Nuh ketika bikin bahtera, Tuhan bilang apa? Kau bikin bahtera ukurannya sekian. Nuh tidak protes, bukan? Diam saja dan dia bikin di pegunungan. Orang datang ejek-ejek, tolo-tolo ini orang. Kenapa kau bikin bahtera di atas gunung? Diam saja dia bikin. Tuhan bilang kasih besar begini, luasnya begini, tingginya begini, kamarnya sebanyak ini. Nuh tidak bilang, kenapa banyak sekali kamarnya Tuhan, kami hanya 8 kok. Kenapa? Karena dia tahu yang suruh saya ini Tuhan. Nanti ketika air mulai naik, maka perlahan-lahan gajah masuk kamar, babi masuk kamar. Andaikan saudara satu kamar dengan babi, tiba-tiba masuk lebah. Andaikan saudara satu kamar dengan lebah, benjol-benjol. Perhatikan baik-baik. Baru Nuh sadar ternyata Tuhan kasih begini karena ada maksudnya bagi masa depan kehidupan ini. Dia taruh kamar seperti ini karena begitu banyak hewan dan binatang yang akan dia masukkan, bukan hanya saya yang ada di dalam. Karena itu Bapak Ibu, setiap perkara-perkara yang kita lakukan dalam hidup ini, saudaraku, kita lihat dalam terang kasih Tuhan bahwa Tuhan yang menyuruh kita. Jangan protes Tuhan. Jangan protes Tuhan ketika corona datang. Ada maunya Tuhan. Jangan protes Tuhan ketika ekonomi semakin terpuruk dalam keluarga kita hari ini. Ada maunya Tuhan. Jangan protes Tuhan ketika sampai hari ini kita masih sakit dan belum sembuh-sembuh. Ada maunya Tuhan. Jangan protes Tuhan ketika ada pekerjaan yang saudara tidak mampu kerjakan dan Tuhan katakan kerjakan itu. Walaupun itu tidak masuk akal. Kerjakan. Pada akhirnya saudara akan mengerti bahwa inilah maunya Tuhan. Dengan demikian jelaslah kepada kita bahwa Natal itu artinya Allah datang mencari aku dan kamu yang terluka untuk dibalut, yang hilang dicari untuk dibawa pulang, yang tak berdaya akan dikuatkan, dan sekaligus kita diingatkan untuk menjadi orang-orang yang tergerak. Karena Yesus tidak akan datang lagi seperti manusia biasa datang membalut luka orang yang sakit. Tapi aku dan kamu disuruh untuk itu. Perhatikan baik-baik di gereja kita ini. Tante Argo tadi bilang di belakang, ibu-ibu sudah mulai bertumbuh dalam pelayanan. Sudah mulai merasakan ketika saudaranya sakit dia hadir. Saudaranya kurang pendapatan dia tolong. Saudaranya ada pergumulan dia hadir. Sebetulnya itulah inti Natal. Tapi jangan keluar sana menyatakan kepedulian kepada orang, sementara istri dan anak-anak kita tidak diurus di rumah. Kita bermusuhan dengan tetangga-tetangga kita. Kita bermusuhan dengan teman-teman sepelayanan kita. Kita bermusuhan dengan teman-teman kerja kita. Bagaimana mungkin tema ini bisa dinyatakan? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah waktunya kita berhenti sejenak dalam sebuah keteduhan jiwa. Dan mari kita sama-sama mengatakan dalam hati, terima kasih Bapa. Ada lawatan kasih-Mu hari ini.
mengingatkan saya bahwa sebetulnya kadang saya terluka. Kadang saya dirampok oleh kuasa kegelapan. Tetapi aku tidak merasa dirampok dan aku tidak merasa luka. Sebenarnya Yesus sudah datang membawa saya di rumah penginapan yang adalah gereja sebagai persekutuan. Tetapi ketika aku berada dalam gereja, aku belum bisa mewujudkan kesaksian persekutuan dan pelayanan. Sesungguhnya malam ini adalah malam di mana kita diingatkan tentang kisah Bethlehem Efrata ribuan tahun yang silam. Di saat Allah datang menjumpai aku dan kamu dalam kondisi yang tidak berdaya, terbalut dengan lampin, dibaringkan dalam pelungan, disambut oleh para gembala Efrata dan pujian malaikat surgawi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Berita itu datang untuk kita hari ini. Maukah kita hadir membawa sukacita dan damai sejahtera bagi orang-orang yang kita jumpai kapan dan di mana saja? Yang bergumul kita hibur, yang sakit kita tolong, yang tak punya apa-apa kita bantu, sehingga semakin banyak berkat yang ada pada kita, semakin kita sadar bahwa ada banyak hal yang Tuhan minta dari kita untuk kita tergerak berbagi kasih dengan sesama kita manusia. Karena sesungguhnya itulah inti Natal. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan serta renungkan bersama, mengajak setiap kita untuk hidup dalam cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Mari kita merenungkan lebih jauh firman Tuhan ini. Tuhanlah yang akan menyelidiki hati kita, apakah sungguh kita telah mengasihi Dia dan senantiasa hidup dalam kebenarannya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu
Kita akan menyatakan rasa syukur kita melalui persembahan. Kita akan menyatakan persembahan syukur kita melalui pundi-pundi dan juga ada kotak bahagia yang ada di depan kita. Ada 12 kotak. Kita akan menyatakan persembahan kita berdasarkan bulan-bulan khusus istimewa bagi kita. Apakah itu hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan lain sebagainya. Dan supaya kita menghindari penumpukan, kita akan bagi dua. Untuk pertama kali maju ke depan menyatakan persembahan syukur ke kota bahagia di sebelah kanan saya. 2, 3 dengan yang kursi-kursi merah di sana, jadi ada 3 ke sini dulu. Nanti setelah itu saya akan mempersilahkan lagi bagian kiri saya supaya kita tidak terlalu bertumpuk ke depan. Dan juga untuk di balkon ada disiapkan 12 kotak juga di atas, jadi tidak perlu turun ke bawah. Sambil kita menyatakan persembahan syukur kita, dengarkanlah firman Tuhan dari Matius pasal 2 ayatnya yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita melakukan alam raya berkumandang oleh pujian mulia. Pujian mulia dari gunung daripada hidung malaikat bergema. In excelsis Deo. Ini menggagap bagi Maharaja siapa sorak surgawi terdengar. In excelsis Deo. Bapak Ibu Majelis Gereja, jikalau memungkinkan mengangkat kotak yang ada di sebelah kiri saya supaya lebih mendekat ke tengah, karena jarak sangat jauh dari tempat Bapak Ibu anggota jemaat. Minta tolong Bapak Ibu Majelis Gereja.
maju di piring atau mengangkat yang di sebelah kanan sana, supaya anggota jemaat tidak terlalu jauh ke tengah. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Dan di dalam doa syafaat ini ada beberapa anggota jemaat kekasih-kasih kita yang sakit. Antara lain adalah Rain Eka Krasio, anak dari Bapak Malrianto, dirawat di rumah sakit Dayak. Nyonya Wani Tupabiri di rumah, Ibu Hermin Pasulu, Putri anak Peripayung Pemulihan di rumah, dan di Sinoya dirawat di rumah. Juga ayahanda Bapak Antonius Allah Padang dirawat di rumah sakit Fatima di Makale. Juga kita mendukung dalam doa untuk penguatan dan penghiburan keluarga yang berduka, yaitu Nyonya Meli Rimba dan Nyonya Wani Tupabiri atas meninggalnya Om terkasih. Kita berduka bersama Bapak Yohanes Salempang atas meninggalnya adik terkasih di Palu. Dan kita berdoa untuk rencana anggota jemaat yang sebagian akan rencana pulang kampung. Saudara-saudara, marilah kita menghadap Tuhan. Saya pimpin kita menaikkan doa syafaat. Syukur kepadamu ya Tuhan, untuk perkenan-Mu menyediakan ruang dan waktu. Di dalamnya kami memuji-muji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan menyatakan persembahan syukur kami. Berkenanlah Tuhan atas puji-pujian yang telah kami persembahkan, dan terimalah persembahan yang telah kami nyatakan bagi Tuhan sebagai respons iman kami atas seluruh kebaikan-Mu yang siang malam Engkau nyatakan bagi kami anak-anak-Mu. Tuntunlah dan mampukanlah kami ya Roh Kudus untuk menghayati dan melakukan firman-Mu yang hadir menyapa kami malam ini, untuk belajar pada orang Samaria yang murah hati, tergelak belas kasihan untuk menyatakan cinta kasih yang tulus. Dan itulah yang Allah buat bagi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, hadir melawat dan membalut luka-luka kami yang terampok oleh dosa karena kuasa kegelapan.
Jadikanlah kami orang-orang yang setia hidup berjalan bersamamu. Dan semakin lama serta semakin dalam kami berjalan bersamamu ya Tuhan, kami semakin setia hidup di dalam kehendak-Mu dan semakin mengerti rencana-rencana indah-Mu buat masa depan kehidupan kami, baik sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan. Dari tengah persekutuan malam hari ini kami bersyukur bersama dengan seluruh warga jemaat-Mu yang hadir di sini. Sebagian dari mereka mungkin berulang tahun, dipulihkan dari penyakit yang diderita, diberkati dalam berbagai kesuksesan pekerjaan dan usaha-usaha lainnya, dikaruniai si buah hati, dinaikkan jabatan dan pangkatnya dan berbagai berkat yang Tuhan hadirkan. Sadarkan kami senantiasa Tuhan bahwa semakin kami diberkati oleh Tuhan, mestinya kami semakin rendah hati dan tahu diri bahwa kami adalah makhluk yang terbatas, berada dalam kendali dan kuasa kasih sayang-Mu, sehingga tidak ada tempat dalam relung hati kami untuk menyombongkan diri dan memandang rendah orang-orang di sekeliling kami. Demikian kami bermohon kepada-Mu Tuhan, untuk jemaat-Mu yang bergumul karena sakit. Sebagian di antara mereka yang namanya telah disebut hamba-Mu di hadapan hadirat-Mu, dan pasti saja ada yang belum sempat disebut. Kami yakin bahwa lawatan kasih dari Tuhan akan dialami lewat berbagai upaya pengobatan dan pendampingan, entah di rumah maupun di rumah sakit atau di mana-mana mereka mengalami perawatan. Yakinkan dan kuatkan imannya Tuhan, untuk sungguh percaya dalam perkara seperti itu Tuhan hadir melawat dan memulihkannya. Jemaat-Mu yang berduka cita sebagaimana yang namanya hamba telah sebut, dan pasti saja ada yang berduka yang belum sempat disebut dari mimbar ini. Kami yakin Tuhan akan datang menguatkan dan menghiburkan, sehingga tidak larut dalam duka ibarat orang yang tidak berpengharapan. Karena kami ini adalah orang-orang yang berpengharapan dalam Kristus yang telah mati dan bangkit mengalahkan kuasa kematian. Dan itulah jaminan kepastian iman bagi kami untuk tidak takut menghadapi yang namanya kematian. Diberkatilah jemaat-Mu di sini dalam berbagai bidang pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Jadikan mereka sebagai orang-orang yang menyandarkan hidupnya kepada-Mu, sambil mencari berkat-Mu yang telah tersedia di jagat raya ini, sehingga dari kekuatan, semangat dan pengharapan dari Tuhanlah mereka dapat berkarya dengan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Anak-anak kami yang masih kecil kiranya terus diberkati dalam pertumbuhan secara fisik dan rohani, dan kelak semua jadi anak-anak dewasa di dalam Tuhan, dan akan berdiri kuat dan teguh melanjutkan generasi yang baik di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, kuatkan dan semangati senantiasa ya Tuhan. Berikan senantiasa pengharapan yang pasti di dalam Tuhan, dalam sebuah keyakinan bahwa sampai putih rambut kami Tuhan terus menggendong dan memelihara hidup kami. Diberkatilah anak-anak yang senantiasa sabar dan setia mendampingi orang-orang tua kami yang sudah tua itu. Jemaat-Mu yang sudah single parent, ditinggalkan kekasih-kekasih mereka, istri atau suami mereka, dikuatkan dan diteguhkanlah imannya untuk selalu sadar bahwa ada Yesus sahabat sejati, tempat curahan hati meminta hikmat dan petunjuk mengarungi kehidupan ini. Walau silih berganti pergumulan yang dialami, tapi kasih Tuhan melampaui pergumulan itu. Demikian untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan berkatilah. Kiranya negeri ini terus aman dan damai, seluruh kegiatan pembangunan dapat digalakkan dengan baik. Di berbagai tempat di belahan bumi, secara khusus di negeri kami ini, ada bencana gunung meletus, ada bencana banjir, dan di mana-mana banyak persoalan. Kami selalu yakin bahwa Tuhan ada di sana, menghadirkan pengharapan, menghadirkan sukacita di tengah pergumulan. Dan ajar kami bersesama bagi saudara-saudara kami yang bergumul itu sebagaimana yang Kristus ajarkan. Tentu saja anak-anak Tuhan seberapa yang hadir beribadah ini, masih banyak pergumulan pribadinya yang hamba sadar tidak akan mungkin mampu menyebutkan satu persatu di hadapan hadirat-Mu. Dengarkanlah sejenak Tuhan. Mereka akan datang dengan doa pribadinya di hadapan hadirat-Mu.
Inilah anak-anak Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang bergumul karena penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau kehilangan pekerjaan, atau tidak mendapat perhatian, cinta dan kasih sayang dari istri, dari suami, dari orang tua atau dari anak-anak, atau mendapat tekanan batin di tempat-tempat kerja, atau persoalan kuliah yang tidak beres karena mungkin uang kuliah, atau berbagai macam persoalan. Kami selalu percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan ujian yang tak mampu kami lulusi. Tetapi satu hal yang kami minta, diberi kekuatan dan semangat untuk mampu menghadapi setiap persoalan itu. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dalam perjuangan studi. Berkati mereka semua agar selalu tekun setia belajar dengan baik. Anak-anak muda kami ingatkan senantiasa Tuhan bahwa pada diri mereka tercurah sejumlah harapan dari papa dan mama, dari orang tua, dari keluarga, dari gereja untuk masa depan. Ajar anak-anak kami menghitung hari-harinya sedemikian sehingga tidak ada waktu Tuhan yang dilewatkan dengan sia-sia. Ajar kami jadi bapa dan ibu rumah tangga yang penuh hikmat, mengasihi dan menuntun anak-anak kami dengan baik dan benar, supaya kami tidak hanya sibuk mencari nafkah, tapi kami kehilangan kasih sayang bagi anak-anak kami, bagi istri, bagi suami kami. Karena sesungguhnya dalam mencari nafkah itu adalah bagian dari cara mencari kebahagiaan untuk membahagiakan keluarga kami dengan apa yang kami dapatkan. Ajar kami Tuhan selalu berjalan bersamamu, mengarungi kehidupan ini yang tidak bisa kami prediksi apa yang bakal terjadi buat hari esok kami. Tetapi ketika kami bersama Tuhan, kami tidak pernah khawatir, tidak pernah tawar hati, karena seluruh pergumulan dan persoalan hidup kami ada jawabannya pada Tuhan. Diberkatilah setiap anak Tuhan yang fasilitasi perayaan Natal pada malam hari ini. Diberkatilah seluruh masjid gereja di Jemaat Biringkanaya untuk menata pelayanan di sini. Diberkatilah pengurus organisasi intergereja untuk terus bergandengan tangan bersama majelis menata pelayanan di sini. Diberkatilah Bapak Pendeta sekeluarga di sini dalam tugas dan pelayanan sebagai gembala jemaat. Untuk mahasiswa PKL yang baru datang, kita terus diberi kekuatan kesehatan menjalankan tugas selama kurang lebih 2 bulan. Dan tentu masih banyak hal yang kami minta kepada Tuhan, tapi kami selalu percaya Tuhan akan terus mengerti apa yang kami butuhkan dalam hidup ini. Dan setelah ibadah kami akan pulang ke rumah, mohon dituntun dalam perjalanan agar tiba dengan selamat. Damai dan sejahtera dari Tuhan kami senantiasa rindukan hadir siang malam dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk semua anak-anak Tuhan yang melibatkan diri melayani. Secara khusus Pendeta Masni yang datang dari Malengkeri masih menyempatkan waktu melayani bersama dengan kami. Diberkatilah hamba-Mu ini dalam tugas pelayanan yang baru di Malengkeri, mengangkatnya dengan penuh dedikasi yang tinggi untuk kemuliaan bagi Tuhan. Mohon ampun Tuhan jika ada salah dan dosa yang pernah kami lakukan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, marilah berdiri. Inilah petunjuk hidup baru. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Muliakanlah
Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang masa raya Natal. Pergilah, nyatakanlah sukacita Natal bagi dunia. Karena kedatangan Yesus Kristus hikmat bagi kita, menuntun kita untuk menjalani hidup yang terus-menerus dibaharui untuk bersaksi bagi dunia. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bersyukur dalam kehidupan kita bahwa sungguh cinta kasih Tuhan telah kita alami dan nikmati dalam seluruh perjalanan kehidupan ini. Dan tentu saja sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk terus menyatakan cinta kasih Kristus dalam kehidupan kita. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Mari kita bersama-sama melakukan Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Demikian ibadah Natal Jemaat Biring Kanaya. Diucapkan terima kasih kepada kedua hamba Tuhan yang telah mengangkat pelayanan pada malam hari ini, Bapak Pendeta Lukas Dayu MTH sebagai pelayan firman dan Ibu Pendeta Adriana Masnipa Bilang sebagai liturgis. Kiranya Tuhan memberkati. Dan juga diucapkan terima kasih kepada semua yang telah mengambil bagian demi kelancaran ibadah Natal pada malam hari ini. Tuhan memberkati pelayanannya. Kita masuk dalam acara yang keempat, pemberian bingkisan Natal. Pemberian bingkisan Natal yang pertama akan diserahkan kepada Pendeta Jemaat Biring Kanaya, kepada Bapak
Pendeta Manase Deran dan Sarjana Teologi disilahkan untuk mengambil tempat di depan, dan yang akan menyerahkan bingkisan Natal akan diserahkan oleh wakil PMG. Dengan kasih disilahkan. Selanjutnya pemberian bingkisan Natal kepada pendeta domisili, kepada Bapak Pendeta Yohanes Metris atau yang mewakili, dan Ibu Pendeta Adriana Masni. Pak bilang untuk mengambil tempat di depan, dan yang akan menyerahkan kembali wakil PMG. Disilahkan. Ya, kalau ada istri dari Bapak Pendeta Metris, disilahkan mengambil tempat di depan. Bagian foto-foto, enggak ada yang bagian foto-foto, tahu lah. Ya, terima kasih kepada wakil PMG yang telah menyerahkan bingkisan Natal kepada kedua pendeta domisili. Penyerahan bingkisan Natal selanjutnya akan diberikan kepada pengerja gereja yang akan diwakili oleh Bapak Markus Pakan, dengan kasih untuk mengambil tempat di depan, dan yang akan menyerahkan bingkisan Natal akan diserahkan oleh Sekretaris Jemaat Biring Kanaya. Disilahkan. Tidak ada bang yang foto-foto, tahu. Mana dokumentasinya, dokumentasi. Pemberian bingkisan Natal yang berikutnya akan diserahkan kepada koster gereja yang akan diwakili oleh Bapak Manahan Simanungkalit. Silakan mengambil tempat di depan, dan yang akan memberikan kembali oleh Sekretaris Jemaat. Selanjutnya pemberian bingkisan Natal kepada guru sekolah minggu yang akan diwakili oleh Ibu Milka Saludung, dan koordinator kelompok dari 1 sampai 6 disilakan untuk mengambil tempat di depan, dan yang akan memberikan diserahkan oleh Bapak Pendeta Jemaat Biring Kanaya. Dengan kasih disilakan. Koordinator 1. Oh. Ya, untuk koordinator kelompok mungkin bisa diwakili oleh 1 orang Bapak atau Ibu.
Pak Herman. Ada Pak. Jadi Pak Herman tidak dipanggil orang yang berdiri sendiri. Terima kasih. Bingkisan Natal berikutnya akan diserahkan kepada Pendeta Emeritus, kedua Bapak Pendeta, yaitu Bapak Pendeta Yohanes Nimpa STH dan Bapak Pendeta Musa Tandiboyong. Disilahkan mengambil tempat di depan dan yang akan menyerahkan yaitu Ketua PMG. Terima kasih. Dalam suasana sukacita Natal, Komisi Ibadah Musik dan Nyanyian Jemaat rindu untuk berbagi kasih dengan anggota diakonnya tetap Jemaat Biring Kanaya. Dan karena itu, dipersilakan kepada koordinator kelompok 1 sampai 5 untuk maju ke depan untuk menerima bingkisan Natal ini. Dan selanjutnya disalurkan kepada anggota diakonnya di kelompok masing-masing. Disilakan kepada koordinator 1 sampai 5 untuk mengambil tempat di depan. Dan yang akan menyerahkan kembali kepada koordinator Komisi Ibadah. Koordinator dari kelompok 3, 1. Ya, mungkin untuk koordinator kelompok 1 akan diwakili oleh Ibu Ganda Kusuma Jaya. 1 baru 4. 1 Pi. Ini enggak pamisa tekan dah. Oh iya tidak. Jemaat yang berbahagia pada malam hari ini, mari kita tenang. Kita akan masuk dalam doa makan yang pada malam hari ini kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yohanes Nimpa STH. Kepada Bapak disilakan. Ibu bapak sekalian, anak-anak, sebelum saya pimpin kita berdoa, perkenankan saya mengucapkan selamat Natal kepada seluruh warga jemaat Biring Kanaya. Selamat menyongsong tahun yang baru, tahun 2022. Tuhan berkati kita dan persaudaraan kita semakin dieratkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Sukacita dan kebahagiaan yang boleh kami nikmati
dalam perayaan Natal malam hari ini. Terima kasih firman Tuhan yang telah diperdengarkan kepada kami oleh pelayan Tuhan Bapak Pendeta Lukas Dayung. Meteraikan dalam hati kami Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Semoga Tuhan terus perlengkapi juga Pak Pendeta untuk menyampaikan kebenaran Tuhan dalam pelayanan, khususnya dalam lingkup Klasis Makassar Timur. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini dalam sukacita kami, Tuhan memberikan berkat bagi kami, makanan, minuman untuk kekuatan dan kesehatan kami. Semoga ketika kami makan Tuhan berkenan dan sungguh berguna untuk membuat kami tetap sehat dan kuat dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Ada begitu banyak orang yang saat ini mengalami kesulitan untuk terpenuhi makan dan minum ini, khususnya Tuhan bagi orang-orang yang sedang dalam mengalami bencana. Tuhan kiranya menyatakan kemurahan dan terpenuhi makan dan minum ini. Semua orang akan mengakui dan percaya bahwa Tuhan adalah sumber segalanya yang patut dipuji, dimuliakan, dan dipercayai. Ya Tuhan, jaga kami sebentar apabila kami kembali ke rumah kami masing-masing. Ini doa kami Tuhan yang kami minta dan kami sampaikan melalui Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Timpa yang telah memimpin doa pada malam hari ini. Ya, jangan pulang dulu karena kita akan masuk dalam acara door prize pada malam hari ini yang akan dipandu oleh Ibu Arniti Kupadang. Dengan selesainya door prize sebentar, maka berakhir pula rangkaian ibadah Natal Jemaat Biring Kanaya. Terima kasih kepada kita semua yang boleh hadir pada malam hari ini. Dan akhir kata, selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2022. Immanuel. Iya, bay melo ketarapa pasalanasang. Meoli kami tahu. Masih ada sukacita? Baik, kita langsung masuk. Yang ada di sini, yang kelihatan ini bisa langsung dibawa pulang. Pertanyaan pertama untuk anak sekolah minggu dari kelas anak Indria sampai anak besar. Ya, anak-anak sekolah minggu tenang ya. Dengarkan pertanyaan. Siapa yang pertama kali diberitahukan tentang kelahiran Yesus? Siapa yang pertama terakhir? Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Oh iya. Gembala, gembala. Yes. Baik, luar biasa. Kemudian untuk anak remaja, kelas anak remaja. Sebutkan Injil dalam Alkitab. Anak remaja, anak remaja. Siapa? Anak remaja. Ayo anak remaja, anak remaja. Tidak ada yang berani maju? Iya, payungnya anak remaja nanti ke bunda saja. Baik, kita ke PPGT. KPPGT, tenang, 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 tenang. Jatuh pada hari apakah Des Natalis PPGT tahun 2021? Siapa? Ya, Josman. Hari Sabtu tanggal 11 Desember. Silakan diambil. Baik. PWGT siap ya? Apa tema perayaan hari ulang tahun PWGT tahun ini? PWGT
mewujudkan iman melalui berbagi. Yes, silakan diambil. Baik, kepada PKBGT. PKBGT, selisih berapa bulan Yesus dengan Yohanes Pembaptis? Selisih berapa bulan? PKBGT, PKBGT. Salah. Yang lain? Inilah bulan yang jadi selisih berapa bulan? Oke. Mari, silakan ambil. Baik. Semakin panas. Baik. Pertanyaan untuk umum.